Halo kalian semua para orang-orang santuy dan kaum rebahan dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kesehatan dan juga berkah rezeki. Selamat datang kembali di channel ini. Kembali lagi bersama gue Pajkin di sini. Gue bakalan lanjutin pembahasan part sebelumnya dari film ini. Oke, langsung saja kita bahas filmnya. Dan dari cerita sebelumnya, setelah Dimas pingsan, orang misterius tadi kembali menampakkan wujudnya. Kali ini di hadapan Gai Brahma Sakti, dan orang misterius itu mengakui bahwa Dimas atau Toga memang pantas disebut Satria karena dia bisa ngebantai Bima X habis-habisan sampai seperti ini. Dan Gai dengan keadaan tidak berdayanya, dia berusaha kembali untuk mencegah orang misterius tadi untuk kembali berbuat jahat kepada Dimas. Dan nampaknya orang misterius ini merencanakan suatu hal jahat yang lain. Dan benar saja, orang misterius tersebut ingin menghancurkan dan menenggelamkan bumi ke dalam kegelapan. Dan scene pun nampaknya di sini beralih ke alam bawah sadarnya tangan kanan ketua Pudo di masa lalu, yaitu si topeng besi yang telah dikalahkan oleh Bima X di masa lalu. Dan si orang misterius tadi pun memasuki alam bawah sadarnya topeng besi dan mengajaknya untuk hidup kembali ke dunia untuk membalaskan dendam kepada Bima X dan juga para satria yang lainnya. Dan kisah pun sementara beralih ke flashback atau masa lalunya topeng besi di zaman dunia dahulu kala. Dan topeng besi mengisahkan bahwa dunia dahulu kala dipenuhi dengan makhluk buas yang selalu menyerang manusia. Lalu muncullah seseorang yang melindungi dunia pada dahulu kala. Yang tidak lain dan tidak bukan si Plopomim yang terkenal pada masanya, yaitu si greget Mad Dog. Dan Mad Dog nampaknya sangat ahli bertarung di sini dan menghajar makhluk buas tersebut. Jotas 5 aja dihajar, apalagi cuman makhluk ginian doang. Habis mah tepar dapatnya si Mad Dog. Dan nampaknya di sini Mad Dog bisa berubah tanpa menggunakan changer apapun. Cuman pakai jubah doang, ditutupin langsung jadi Satria Harimau Toga yang pakai jubah, atau bisa kita sebut dengan Satria Legend Toga. Emang tetap greget si Mad Dog ini dari zaman film The Raid 1 sampai di film ini pun masih tetap greget. Dan di sini sangat terlihat bahwa Satria Legend Toga lebih kuat dari Toga biasa. Dan kekuatan Legend Toga di sini bisa membawa musuh ke dalam dunia sendiri dan menghajarnya sepuas hati di tempat tersebut, kayak menghajar samsak tinju. Dan si topeng besi pun menceritakan kembali bahwa orang-orang yang melindungi kedamaian dunia dari makhluk buas maka bisa dibilang sebagai seorang satria. Jadi dari sinilah ternyata sejarah para satria dimulai. Dan ternyata topeng besi ini dulunya juga manusia cuy. Dan si Mad Dog ini adalah gurunya topeng besi pada zaman dahulu kala dan selalu mengembara dan juga berlatih bersama gurunya. Dan nampaknya di sini topeng besi berlatih menggunakan Atlas, yaitu senjatanya Satria Harimau Toga. Dan nampaknya Mad Dog menyebutkan bahwa nama asli dari topeng besi ini saat menjadi manusia dahulu kala adalah Wira. Dan nampaknya Wira atau si topeng besi ini berambisi sekali untuk menjadi seorang satria. Dan di sisi lain ada seorang wanita yang bernama Arsya yang sedang melihat Wira sedang berlatih. Dan Arsya ini nampaknya juga ikut mengembala bersama Mad Dog karena seluruh keluarganya habis dibantai makhluk buas pada zaman tersebut. Dan karena selalu bersama-sama, nampaknya ada perasaan cinta yang tumbuh antara Wira dan Arsya ini.
Dan si Wira atau topeng besi ini berlatih hari demi hari dengan sangat keras agar dia bisa menjadi seorang satria. Saat sedang asik berlatih, datanglah Arsya dan memberi kabar bahwa ada seseorang yang diserang oleh makhluk buas, dan ternyata benar, makhluk buas yang menyerang orang tersebut lebih kuat dari makhluk buas sebelumnya. Dan Legend Toga nampaknya kewalahan di sini menghadapi monster tersebut. Dan akhirnya Legend Toga pun kalah di sini terkena serangan si makhluk buas tersebut karena ingin melindungi Wira. Wira yang melihat gurunya kena serang langsung emosi dan berniat akan menghabisi monster tersebut. Dan ternyata di sini kekuatan Satria Toga nampaknya mulai memilih Wira, dan akhirnya Wira langsung menyerang menggunakan kekuatan tersebut hingga monster tersebut terpental hingga melarikan diri. Dan Wira di sini mulai menyadari bahwa kekuatan Satria mulai muncul di dirinya. Akhirnya aku menyadari. Dan malam pun tiba, dan di sini Mad Dog mulai tepar dan sudah tidak kuat lagi untuk bertarung. Dan di sini Wira menawarkan diri untuk menggantikan diri sebagai Satria Toga untuk bertarung melawan makhluk buas tersebut. Dan di sini Mad Dog pun menjawab bahwa Wira masih belum cukup kuat untuk bertarung melawan makhluk buas tersebut. Tapi si Wira tetap ngotot bahwa dia ingin tetap bertarung. Dan pagi pun tiba, nampaknya di sini Wira terbangun lebih dulu daripada yang lainnya. Dan dia berusaha untuk pergi sendiri untuk membalaskan dendam dengan makhluk buas yang telah mengalahkan gurunya tersebut. Di sini nampaknya Arsya juga terbangun dan mengikuti Wira secara diam-diam dengan mengikuti jejak darah si monster. Dan Wira pun akhirnya bertemu dengan si makhluk buas tersebut. Dan nampaknya di sini kekuatan Power Stone kuning telah sepenuhnya memilih Wira. Dan Wira pun akhirnya bisa berubah menjadi Satria Harimau Toga. Dan si Mad Dog atau gurunya Wira tersebut nampaknya terbangun dan panik karena Wira telah menggunakan kekuatan Satria Toga tanpa seizinnya. Dan Wira pun nampaknya sangat ceroboh dalam menggunakan kekuatan Toga dengan membabi buta lalu menghajar makhluk buas tersebut secara asal-asalan. Kau adalah buruan pertamaku. Akan kukalahkan dengan jurus yang hebat. Dan setelah menghabisinya, Wira berteriak, "Aku telah menerima kekuatan Toga."
dan Arsia pun sangat senang melihat Wira yang telah mendapatkan kekuatan toga. Ada di sini. Dan kesenangan itu pun tidak berlangsung lama, karena efek kecerobohan dari serangan Wira tadi, tanah di sekitar Arsia menjadi ambruk. Dan menimpa Arsia hingga meninggoy. Dan Wira pun sangat sedih dan tertekan melihat ini karena seseorang yang sangat ia cintai telah meninggoy dunia. Arsia. Arsia. Dan di sisi lain, si Mad Dog atau gurunya Wira terlambat menghampirinya, dan Mad Dog berusaha mengambil kekuatan toga kembali dari tangan muridnya tersebut karena Wira terlalu ceroboh untuk menggunakan kekuatan toga, dan Wira pun tidak mau mengembalikan kekuatan toga karena dia merasa bahwa telah mati-matian sangat susah untuk mendapatkan kekuatan toga. Dan tiba-tiba ada petir yang menyambar Wira dan Arsia ketika di hadapan si Mad Dog. Di sini gue kira Wiranya yang juga mati kesambar petir. Ternyata dia melarikan diri menggunakan petir tersebut. Dan setelah itu si Wira ini pun mengembala tanpa suatu tujuan, hingga ia berpikir suatu hari bahwa dia ingin menghidupkan Arsia kembali dengan cara mendatangi tempat suci para satria. Aku sadar apa yang harus aku Dan Wira pun langsung menuju ke tempat suci para satria tersebut. Setelah sampai di sana, Wira langsung dihadang oleh seseorang yang bernama Bima Legend. Aku sudah dengar ceritamu. Dari sini merupakan tempat suci bagi Satria, dan kau tidak akan kubiarkan lewat. Dan Bima Legend langsung berbicara kepada Wira bahwa ia telah mendengar semua tentang Wira yang kemarin ingin menghidupkan kekasihnya yang telah meninggoy. Dan Bima Legend berkata bahwa itu perbuatan yang sangat dilarang. Dan si Wira ini menjawab bahwa udah nggak peduli lagi sama apapun. Kalau ada yang menghalangi perbuatannya, dia akan melenyapkan semua para satria. Dan pertarungan sengit pun akhirnya terjadi, dan pertarungan ini sangat lama terjadi cuy, yaitu sekitar ribuan tahun. selama puluhan tahun. Perang satria terus berlangsung. Dan akhirnya pun pertarungan dimenangkan oleh Bima Legend. Dan kekuatan Power Stone kuning dari Satria Toga pun ditarik kembali dari tangannya si Wira. Dan Wira pun akhirnya ditahan di dalam penjara dimensi. Dan Wira di sini benar-benar marah dan sangat membenci para satria sampai kapanpun. Aku yang kehilangan kekuatan. Dan akhirnya setelah Wira disekap selama bertahun-tahun lamanya, ternyata ada yang menyelamatkannya, yaitu bangsa Pudo. Dan di sini Pudo mengubah Wira menjadi topeng besi. Dan flashback topeng besi pun berakhir di sini.
Scene berganti lagi ke orang misterius tadi yang menghampiri alam bawah sadar topeng besi. Dan orang misterius ini ingin menjadikan topeng besi sebagai satria yang paling kuat dan mengembalikannya ke dunia untuk melenyapkan satria yang lainnya. Scene beralih ke wanita yang bernama Rika. Dia adalah asisten Dimas Aksara yang sedang marah-marah. Ya, tidak baik pakai seperti itu. Dimas memang lagi lupa. Dia asik di sana sampai lupa telepon kamu. Jangan-jangan dia Dan memakan kue dengan lahapnya karena Dimas pergi tidak bilang-bilang dengannya. Dan meminta seorang anak yang bernama Dino untuk menambahkan kuenya lagi. Dan Dino tanpa sengaja melemparkan kuenya ke muka pamannya. Dan di sini Dino pun langsung panik, lalu mengambil kain biasa buat ngebersihin muka pamannya. Tapi yang koplaknya di sini, yang diambilkan bukan kain bersih buat muka, tapi kain buat ngebersihin lantai. Emang dasar keponakan bahlul ini si Dino cuy. Di sisi lain, akhirnya Reina pun pulang dari dunia paralel dan membawa kabar bahwa ada suatu hal buruk yang bakal terjadi. Dan benar saja, dunia pun langsung berubah ditutupi kegelapan dan muncul black hole di langit yang diciptakan oleh orang misterius tadi. Dan orang misterius itu pun memunculkan topeng besi kembali ke dunia dan langsung cabut. Emang sialan ini orang misterius. Dan di sisi lain, topeng besi yang terlahir kembali ke dunia dengan menggunakan kekuatan satria jahat yang bernama Osiris. Promnya sangat mirip antara gabungan Bima X dan Toga, tapi ini versi Drakna cuy. Aku berkembang untuk menghancurkan para satria. Di sisi lain, nampaknya bumi sedikit demi sedikit mulai terisap ke dalam black hole. Dan nampaknya topeng besi dengan wujud terbarunya yang bernama Osiris mulai menunjukkan kekuatannya, dan tanpa berpikir lama, Rey dan Dimas pun berubah menjadi Bima X dan Toga. Di sini Bima X dan Toga langsung mengeluarkan kekuatan finisher masing-masing, yaitu Bima X yang menggunakan serangan Garuda Flaming Slash dan juga Toga dengan serangan Harimau Thunderclap-nya. Dan kedua serangan itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Dan seperti biasa, Bima X dengan refleks cepatnya dia mengubah kekuatan promnya menggunakan Power Stone hijau dengan kekuatan tanah untuk memberikan serangan damage yang besar dengan Helios berbentuk kapak dengan jurus bernama Hyper Tomahawk. Dan jurus ini pun nampaknya tidak berefek sama sekali kepada Osiris. Dan Bima X langsung dilemparkan Osiris bersama Helios hingga terpental jauh. Melihat Bima X yang diserang hingga terpental dan berusaha untuk menolongnya dengan cara menyerangnya dari belakang. Dan sialnya di sini Osiris langsung menghilang dengan speed cepatnya dan menyerang Toga kembali dari belakang dan mencekiknya. Ini sih namanya sama-sama saling bokong anjir. Dan lagi-lagi Toga juga jadi kena korban lempar sama seperti Bima X hingga terpental juga cuy. Jadi di sini mereka sama-sama dilempar jauh. Oke cuy, segitu aja dulu pembahasan filmnya. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan tinggalkan tombol subscribe-nya biar saya lebih semangat buat menghibur kalian semua. Kalau ada pembahasan yang kurang jelas,
bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Pokoknya tulis aja ya semua saran kalian di kolom komentar. Pasti gue baca kok.